Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Soma Channel. Oke, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat yang paling usil tapi yang selalu bikin Rasulullah SAW tertawa. Simak terus video ini supaya teman-teman tidak salah paham. Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti sahabat Umar bin Khattab. Tapi ada juga sahabat yang dikenal pemalu seperti sahabat Utsman bin Affan. Namun ada juga sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah salah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW itu tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya Rasulullah itu terlihat. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemarkan senyum pada orang-orang di sekitarnya, tidak pernah terlihat gigi gerahamnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab apa? Sebab Nuaiman itu pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar, sehingga Nuaiman ini dikenal atau disebut juga dengan Ashabul Badar. Kita lanjut ke ceritanya. Beberapa catatan sejarah juga menyebut bahwa Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekat sahabat Nuaiman ini. Kisah ini salah satunya diceritakan dari Ibnu Majah, bahwa suatu hari sahabat Nuaiman ini pernah diajak oleh Rasulullah berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf, saya ulangi lagi bahwa suatu hari Nuaiman ini pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nuaiman ini diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, yaitu negeri yang daerah maju pada masanya. Salah satunya ada Suwaibid bin Harmalah. Jadi ada sahabat yang lain yaitu Suwaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, sahabat Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat sahabat Nuaiman ini hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Sahabat Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja atau budak. Hingga kemudian sahabat Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Sahabat Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Jadi kekurangan hamba sahayanya yang dijual sahabat Nuaiman itu adalah sering berteriak bahwa dirinya itu orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik, dan Nuaiman juga mengajaknya menghadap ke Suwaibid. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan.
itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibat untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu, yaitu hamba saya ini akan berteriak, "Saya bukan hamba saya orang merdeka." Selang beberapa waktu Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari Suwaibit, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi geramnya di depan para sahabat. Banyak sekali perawi hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya, hingga cerita ini sangat terkenal di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Demikianlah cerita singkat. Semoga sahabatku semua bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Oke, sampai jumpa lagi di cerita sahabat Nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.